Nah, ya pemupukan. Masalah pemupukan ini ya tadi ya sudah saya sampaikan, ini merupakan tambahan unsur hara. Namanya tambahan ya nggak utama ya. Yang utama yang ada di dalam tanah kita. Kalau tanah kita udah subur ya mungkin pemupukannya akan berkurang ya. Ya melihat kondisi sekarang ya pemupukan ya ini merupakan kegiatan yang mesti kita laksanakan biar tanaman kita tumbuh dengan baik ya. Itu tadi mengenai pemupukan ya. Terus kita kemana dulu? Tujuan pemupukan itu apa sih? Tujuan kita memupukan yang pertama ya supaya pupuk dapat terserap ya lebih banyak oleh tanaman. Ini tujuannya. Ya kalau kita mupuk tapi nggak terserap ya percuma ya. Tanaman nggak bisa menyerap semuanya. Udah kita pupuk ya. Mungkin sama-sama kita pupuk dengan tetangga sama-sama satu kintal. Mungkin tetangga lebih terserapnya lebih banyak. Itu nanti kita jelasin masalah kesalahan kenapa kok pupuk itu tidak terserap umpamanya ya. Terus kesalahan apa? Tujuan pemupukan yang kedua itu supaya tanaman tumbuh dengan subur. Ya. Supaya tanaman tumbuh dengan subur. Ada yang kita pupuk ya, kita rutin tapi tanamannya nggak subur. Ya mungkin ada kesalahan ya kita dalam pemupukan. Terus yang ketiga tujuan dari pemupukan adalah tanaman dapat berproduksi lebih banyak. Jadi tanaman berproduksi lebih banyak. Itu tujuannya. Tapi ada kesalahan-kesalahan yang tujuan ketiga tadi tidak tercapai. Apa kesalahan-kesalahan pemupukan tadi? Pertama ya, salah jenis pupuknya. Jadi salah jenis pupuknya. Pada fase pertumbuhan atau vegetatif, masa pertumbuhan masa kecil ya, itu pupuk yang kita gunakan yang lebih banyak itu N dan P ya, nitrogen dan fosfat ya, sedikit kalium dan plus mikro pupuk mikro ya, pupuk mikro sedikit ditambah dengan pupuk mikro tadi ya. Jadi N-nya lebih banyak, terus fosfor. Kalau fosfor itu selalu digunakan ya, baik di fase awal maupun fase akhir. Terus sedikit kalium plus unsur-unsur mikro, jangan lupa ya unsur-unsur mikro ya. Terus yang kedua fase generatif. Fase generatif balikannya. Jadi tanaman itu membutuhkan kalium, fosfat ya, fosfat dan sedikit N. Terus ditambah unsur-unsur mikro ya. Itu biasanya kesalahannya ya. Fase vegetatif atau fase awal kita banyakin kalium ya nggak pas ya, karena kalium itu untuk buah ya, sedangkan nitrogen itu untuk batang daun ya. Itu ya kesalahan jenis pupuknya. Terus untuk mengetahui tanaman kekurangan unsur hara, jadi tanaman itu kelihatan kekurangan unsur hara itu kelihatan dari apanya Pak? Dari daunnya ya. Kita lihat daunnya, umpamanya kekurangan N itu kuning ya Pak ya. Kekurangan itu kuning di pinggir ya. Kalau padi itu kalau kuning di pinggir itu kekurangan N. Tapi kalau kuningnya di tengah itu kekurangan kalium ya. Jadi itu harus diingat yang pokok aja lah, yang NPK aja lah ya. Kalau N itu, kalau kekurangan N itu di pinggir, kalau kalium kuningnya di tengah. Sedangkan P ya, fosfat itu ungu Pak. Kalau kekurangan fosfat itu warna daunnya ungu. Nah terus makroprimernya ya. Kalau kalium, magnesium. Nah magnesium, kekurangan magnesium itu tulang daunnya itu masih hijau. Tulang daun itu masih hijau, tapi tepi-tepi daun itu kuning. Itu kekurangan magnesium. Sedangkan kekurangan sulfur S itu daun mudanya yang kuning, tapi daun tuanya masih hijau. Itu kekurangan sulfur. Jadi kalau daun mudanya aja yang kuning, tapi daun tuanya
masih hijau itu kekurangan subur. Itu yang utama ya. Banyak unsur mikro yang kecil-kecil nggak saya sampaikan, terlalu panjang ya. Terus tadi kesalahan pertama salah jenis pupuk ya. Yang kedua salah dosis ya. Salah dosis. Ini kebanyakan pupuk tanaman belum tentu subur Pak ya. Kita banyakin pupuk tanaman belum tentu subur, malah kita boros ya, nggak efisien ya. Malah justru apa? Mungkin akarnya gosong ya. Kalau kebanyakan pupuk itu akarnya akan gosong. Dengan akarnya yang gosong ya tanaman akan tumbuh terganggu ya. Tuh. Terus pemupukan harus berimbang ya. Pemupukan harus berimbang makro dan mikro ya. Nah, kalau kita subsidi ya harus ada tambahan unsur mikro ya. Harus ada tambahan unsur mikro. Mungkin bisa melalui lewat apa? Unsur mikro itu biasanya lewat daun. Ya, mungkin ultradap atau apa? MKP bisa. MKP itu waktu fase ini generatif, waktu buah ya. Terus yang gandasil ya. Gandasil D itu untuk daun, B itu untuk buah ya. D itu pada awal daun dan fase menjelang generatif ya. Berbunga itu pakai gandasil buah ya. Itu. Jadi kalau bisa ya di samping subsidi kita pakai unsur-unsur mikro tadi. Itu juga bisa dipenuhi dengan pakai pada pengolahan lahan kita pakai pupuk kandang ya. Itu pupuk kandang itu walaupun sedikit-sedikit tapi mikronya banyak ya. Itu. Terus tadi aplikasi salah dosis ya. Kesalahan yang kedua salah dosis ya. Terus kalau melalui akar ya dosisnya, kalau kita melalui akar, kita memupukkan melalui akar itu setengah kilo untuk 25 liter ya. Setengah kilo untuk 25 liter kita kocor. Kalau melalui akar ya, pemupukan lewat akar itu. Terus kalau lewat daun, nah lewat daun itu 4 sampai 6 sendok untuk satu tangki ya. Itu dosisnya. Itu tergantung juga kesuburan lahan ya. Kalau kesuburan lahan ya mungkin nggak ada setengah kilo ya dalam 25 liter, mungkin 4 on atau 3 on untuk 25 liter. Atau kalau melalui penyemprotan ya mungkin 3 sendok aja ya untuk satu tangki. Itu tergantung tanamannya juga ya. Kalau tanaman yang udah mungkin tanaman tahunan ya dibanyakin ya. Terus umur tanaman juga berpengaruh. Kalau yang muda juga jelas lebih sedikit ya. Itu enggak pasti ya. Kita yang tahu. Terus selanjutnya ya, kesuburan tanah dan jenis usia tanaman. Kelebihan dosis ya. Pengaruh kelebihan dosis yang pertama dapat menurunkan pH. Jadi kalau kita kebanyakan pupuk, pH itu akan turun ya. pH itu akan turun. Karena pupuk itu asam ya Pak ya. Sifatnya asam, jadi kalau kelebihan pupuk akan dapat menurunkan pH. Terus yang kedua, kalau kelebihan pupuk akan reduksi apa? Residu. Nah, mengandung residu ya. Kelebihan pupuk akan terjadi residu. Residu itu apa? Kelebihan itu loh. Kelebihan, enggak diserap ya. Itu residu. Kalau nanti banyak residunya, mikroorganisme akan mati. Ya, mikroorganisme yang ada di dalam tanah akan mati. Menimbulkan pencemaran juga. Terus kalau kelebihan pupuk juga akan mendatangkan penyakit apabila tidak berimbang. Kalau kebanyakan N nanti akan mendatangkan banyak penyakit ya. Mungkin jamur ya, blas atau yang lainnya, atau ulat itu senang ya kalau daunnya terlalu lebat. Bisa juga kalau kelebihan pupuk nanti tanaman akan terganggu dengan akarnya yang gosong ya. Itu ya kesalahan yang kedua. Kesalahan yang ketiga apa? Salah waktu pemupukan. Salah waktu pemupukan itu termasuk tadi N dan P itu diaplikasikan pada fase generatif. Padahal N, P itu fase awal ya,
atau sebaliknya pada fase generatif kita pakai N dan P, seharusnya kita pakai K dan P plus unsur mikro tadi tuh. Terus selanjutnya waktu yang tepat aplikasi itu pagi dan sore Pak ya. Kalau kita mupuk itu waktu yang tepat pagi dan sore, hindari siang hari karena siang hari itu terlalu panas, nanti terjadi penguapan ya tuh. Terus urea tidak bisa diberikan saat tanah kering ya. Jadi Bapak udah tahu lah ya, kalau kita mupuk ya kalau pas enggak tanah kering ya jangan diberikan, nanti percuma ya, nanti menguap ya. Itu karena urea itu perlu waktu pengurean itu perlu air ya, waktu pengurean itu perlu air ya. Jadi mungkin habis hujan ya, atau pokoknya tanah itu lembab, jangan pas tanah itu kering kita berikan urea. Selanjutnya aplikasi semprot. Apabila kita menggunakan aplikasi semprot, waktu yang tepat pagi ya, setelah embun hilang, setelah nggak ada embun lagi. Jadi sekitar jam berapa Pak? Di atas jam 8 ya? Atau jam 9 ya? Ya. Jam 9 itu. Jadi waktu aplikasi semprot itu kan cuma ngabut-ngabut aja Pak ya? Iya. Ngabut aja. Kalau masih ada embun, nanti embun itu kan air ya? Iya. Nanti kalau kebanyakan air ya nggak ampuh lagi pupuknya tadi ya. Itu ya, kalau kita ngopi, kalau 1 gelas kita minum terus tambahin air ya nanti nggak manis lagi kan. Begitu juga embun itu menambah air, menambah volume air, jadi pupuknya nanti nggak ini lagi ya. Itu kalau melalui penyemprotan ya. Terus waktu musim hujan kurangi N ya, karena waktu hujan itu udah mengandung N atau dapat menghasilkan N ya itu. Terus selanjutnya pupuk kandang diberikan waktu pengolahan ya, ini karena tanah-tanah kita udah tandus ya, untuk mengimbangi tadi ya unsur makro yang subsidi tadi, kita berikan pupuk kandang untuk mencukupi kebutuhan yang mikro ya. Mikro itu banyak, Fe ya, terus apa lagi sulfur ya, sulfur termasuk masih banyak ya. Boron, Cu, Zn, klor ya, itu mikro. Terus kesalahan yang keempat ya, kesalahan keempat, kesalahan cara memupuk. Jadi bisa aja kesalahan cara memupuk nanti tanaman nggak akan tadi berproduksi dengan baik ya. Terus cara yang tepat pemupukan lewat akar ya, apa? Kalau kita aplikasi pemupukan lewat akar, kalau bisa ya ditugal ya, ditugal atau dibenamkan ya, itu yang paling baik. Tapi kalau luas kayaknya jarang ya, nggak telaten ya Pak ya. Tapi yang baik itu dibenamkan supaya tidak terjadi penguapan ya, tidak terjadi waktu panas itu atau kehujanan. Kalau kehujanan nanti akan hilang ya itu. Terus kalau kita di mulsa ya kita masukkan ke mulsa ya, jangan pas lubangnya, tapi ya nggak telaten ya, kita masukkan ke dalam mulsa, jangan pas pas lubangnya itu ya, pas kita masukkan kalau memang ini bagusnya itu ya. Itu. Terus cara yang tepat pemupukan pada musim kemarau atau kering melalui cara pengocoran. Jadi kita nggak ada alasan untuk tidak memupuk ya. Kalau seandainya musim kering atau nggak ada hujan, kalau kita mau mupuk ya jangan nunggu hujan entah kapan ya, kita kocor, maksudnya itu ya. Jadi mupuk itu nggak harus nunggu hujan, tapi bisa lewat pengocoran sekaligus penyiraman kan. Namanya pengocoran ya sekaligus itu kan penyiraman tanaman yang kering yaitu. Terus cara yang tepat pemupukan dengan penaburan pada saat tanah lembab ya. Jadi kalau kita melakukan penaburan tanah lembab tadi ya sudah saya sampaikan, dan habis hujan. Terus selanjutnya cara yang tepat pada tanaman yang kurang unsur hara atau akarnya rusak ya. Ada kan akarnya pas rusak ya, padi kita, tanaman kita ini pas akarnya rusak, umpamanya asam-asaman ya,
pas asam-asaman ya jangan kita pupuk melalui akar ya, percuma ya, malah justru mungkin tambah ambles ya. Itu kita lewat daun ya, lewat daun. Contohnya pada padi yang asam-asaman, kalau bisa kita lewat daun dengan banyak ya pupuk ultradap atau unsur-unsur mikro yang lainnya tadi ya. Itu mudah-mudahan nanti akan teratasi kalau lewat daun. Selanjutnya kesalahan yang kelima, kesalahan tempat. Biasanya kita mupuk itu salah tempatnya. Tanaman masih kecil kita mupuknya jauh ya, jauh dari tanaman. Daunnya masih 1 jengkal ya, kita mupuknya 3-4 jengkal di sekeliling tanamannya, akarnya belum nyampe ya. Jadi biasanya umumnya itu akar itu sesuai dengan apa namanya, panjang daun ya, atau panjang ranting ya. Kayak kelapa itu umumnya panjangnya 6 meter ya, mungkin 3-4 meter ya, itu sekeliling itu. Jangan di luar itu 7 meter 8 meter ya, itu berarti akarnya nanti nggak nyampe ya. Jadi itu ya sesuai dengan jari-jari daun atau jari-jari ranting ya, kalau kita mau mupuk itu. Kalau tanamannya masih kecil artinya dekat dengan batang tanamannya tuh. Terus kalau kita aplikasi melalui daun ya, kita kan kadang-kadang mupuk lewat daun, banyakan itu hortikultura ya, sayur-sayuran itu ya. Itu pertama terserap lebih cepat ya, dibanding dengan yang melalui akar. Kalau daun itu lebih cepat Pak ya, lebih cepat kelihatannya ya. Kalau mungkin dari akar mungkin 4-5 hari baru kelihatan, tapi kalau lewat daun 2-3 hari udah kelihatan hasilnya maksudnya tuh. Terus biasanya untuk unsur-unsur mikro ya, kalau lewat daun itu biasanya untuk unsur-unsur mikro umumnya ya. Bisa juga NPK bukan NKP, NPK ya, NPK cair juga ada kan ya, yang melalui daun ya. Terus yang lewat daun biasanya akarnya rusak tadi ya, bisa lewat daun karena akarnya rusak. Terus kekeringan, jadi kalau umumnya pas kering kita aplikasinya lewat daun. Selanjutnya kalau lewat akar itu umumnya banyak ya, kita pupuk banyak ya. Terus pupuk kandang biasanya melalui akar ya, terus jumlahnya banyak, itu kalau melalui akar. Yang terakhir ya, kesalahan yang terakhir kita dalam pemupukan, kesalahan pada pH tanah. Nah ini sangat penting Pak ya, pH tanah itu sangat penting. Karena kalau pH-nya itu rendah, di bawah 5 ya, apapun yang kita pupuk tidak akan terserap dengan baik. Jadi kita percuma ya, tetangganya pH-nya normal 6-7, terus kita di bawah 5 ya, karena mungkin dirawa atau gimana ya, walaupun pupuknya jumlahnya sama ya, hasilnya nggak sama karena pH-nya ini lain. Nah itu karena kalau pH rendah itu terjadi reaksi kimia, ada ikatan-ikatan, jadi pupuk yang kita berikan itu bereaksi ya, jadi nggak terserap oleh tanaman ya. Selanjutnya tadi pH ya, pH. Kalau untuk menaikkan pH ya, pertama yang efektif ya kita keringkan lahannya ya, pokoknya di rawa ya, kita keringkan, kita buat parit-parit, atau kalau di gambut ya kita buat saluran-saluran ya. Ya nggak bakalan tanaman itu akan tumbuh subur kalau masih tergenang air ya. Kalau umpamanya sawit segala macam ya, itu harus diparit-parit ya, itu untuk menurunkan pH. Itu juga ya mungkin di rawa ya, kalau tergenang terus ya, kalau menurunkan pH susah, walaupun dikasih dolomit, dikasih macam-macam, kalau itu nggak dibuat kanal-kanal atau saluran itu ya pH-nya susah ya. Pertama tadi pengeringan, yang kedua penambahan pupuk kompos juga akan menaikkan pH ya. Penambahan pupuk kompos diselingi dengan mol ya, mikroorganisme, karena mikroorganisme tadi akan bekerja dan menghasilkan enzim atau yang lainnya, dan akan dapat menaikkan pH ya. Terus dolomit ya, abu dolomit juga bisa menaikkan pH. Jadi itu ya
kesalahan-kesalahan dalam kita melakukan aplikasi pemupukan. Maksudnya kita melakukan pemupukan itu supaya tanamannya tadi pupuknya akan terserap dengan baik, terus tanaman dapat tumbuh subur, tanaman dapat berproduksi. Itu tidak akan tercapai kalau ada kesalahan-kesalahan tadi ya. Mudah-mudahan dengan kita menghindari ya kesalahan 6 tadi, kesalahan dalam pemupukan itu tujuan kita melakukan pemupukan tadi akan tercapai ya. Tujuannya tadi kan ada 3 tadi kan ya, pupuk dapat terserap, terus tanaman dapat tumbuh dengan subur, dan tanaman dapat berproduksi lebih banyak ya, lebih tinggi. Mungkin itu aja ya mengenai kesalahan-kesalahan dalam pemupukan yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.